cukup menarik untuk kita diskusikan nanti di kelanjutan materi ini, di bakat, minat, dan cita-cita anak versus keinginan orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan sedikit banyak membahas tentang apa itu bakat, apa itu minat, dan apa itu cita-cita anak. Walaupun pembahasan kita tidak sedetail guru-guru PK menjelaskannya. Yang pertama adalah bakat. Banyak definisi tentang bakat, dan salah satu definisi yang saya ambil adalah bahwa bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seorang anak bawaan sejak lahir. Jadinya seorang anak yang punya bakat adalah seorang anak yang membawa potensinya itu sejak lahirnya. Gifted, dia dilahirkan sudah punya potensi itu. Contoh mamanya seorang anak yang sejak kecil sudah pinter ngomong. Seorang anak yang sejak kecil suaranya begitu merdu. Tentu ini adalah bakat. Yang kedua adalah minat. Apa itu minat? Minat adalah sesuatu hal yang kita sukai atau membuat kita bersemangat. Jadinya ada beberapa anak yang punya minat. Contohnya adalah minatnya di melukis. Jadi setiap kali dia menghadapi stres galau, ketika dia bisa melukis, maka seperti dia mengungkapkan kegalauannya. Dan melukis itu adalah minat. Lah pertanyaan, apakah menulis itu bisa bakat dan bisa minat? Iya. Menulis itu bisa bakat dan menulis itu bisa juga minat. Apa yang membedakan antara bakat dan minat? Kalau bakat adalah bawaan dari lahir, kalau minat ada proses pendidikan dan proses yang namanya pengaruh eksternal dari anak ini. Bersyukur Bapak Ibu jika kita punya anak bakatnya menulis. Loh, kok minatnya juga di bidang menulis. Bersyukur Bapak Ibu jika yang namanya punya anak, loh, anaknya bakatnya di aspek logis matematis, lah minatnya anak juga dihitung-hitungan. Itu sesuatu yang klop. Tetapi tantangan kita, dan kita harus bijak, bagaimana ketika bakat itu kadang tidak sesuai dengan yang namanya minat. Kita tahu anak kita bakatnya adalah dia itu menulis cerpen. Tetapi dia punya minat yang lebih besar di sepak bola. Tentu ini adalah sesuatu tantangan. Tetapi alhamdulillah saya datang ke beberapa sekolah, saya datang ke beberapa boarding, termasuk yang namanya pesantren Darul Mursyid ini, sudah ada program penelusuran bakat dan minat. Ini adalah sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Dari mana mereka menelusuri? Satu adalah dari tes psikologi. Bisa yang namanya tes psikologi dengan tanya jawab, bisa yang namanya tes psikologi dengan sidik jari. Yang kedua adalah tentu yaitu observasi, melihat beberapa lama anak ini akhirnya, dan dialog sedikit, wawancara akhirnya ditemukan. Dan yang ketiga tentu adalah tes potensi akademik yang nanti muaranya ada penjurusan, ada yang satu adalah sosial, yang satu adalah yaitu yang MIPA. Dan itu adalah alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh, insya Allah di pesantren Darul Mursyid sendiri sudah. Lah, yang selanjutnya apa itu cita-cita? Cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin dicapai pada masa depan berupa prestasi atau hal yang baik. Jadi kalau umpamanya saya tanya, nak, kamu ingin apa nanti ke depannya sekitar 10 tahun yang akan datang? Itu adalah cita-cita. Kamu pengen menjadi apa? Itu adalah cita-cita. Saya menemukan sebuah sekolah yang luar biasa, sekolah ini.
tepatnya adalah boarding. Boarding ini di awal-awal tahun sudah membuat yang namanya penelusuran bakat minat ya, tetapi ditambah juga proposal hidup. Anak diminta untuk menulis apa yang diinginkan nanti di masa depannya, alasannya kenapa dia menginginkan itu. Dan ketika proposal ini di-matchkan dengan penelusuran bakat minat serta yang namanya penelusuran akademik, lalu ini disampaikan kepada orang tua. Dan orang tua diajak untuk berdialog langsung dengan gurunya. Setelah berdialog dengan gurunya, lalu juga dialog dengan yang namanya muridnya. Dan ini adalah cukup menarik untuk kita lakukan. Lah, ada tambahan lagi, saya mendapatkan informasi, ada beberapa sekolah ketika anak sudah menulis, saya besok ingin menjadi dokter, saya ingin memiliki perusahaan startup aplikasi komputer. Dia menulis begitu, maka pihak sekolah ini mengirimkan yang bidang kedokteran itu untuk magang beberapa lama, 1 minggu di yang namanya di klinik di rumah sakit, atau magang di tempat di situ adalah startup untuk komputer, startup untuk pemrograman dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Faktanya ada anak yang semakin mantep dengan pilihannya, dan itu merupakan dorongan yang kuat untuk terus. Lah, tetapi ada juga yang namanya anak yang mundur setelah itu. Saya tidak kuat ke kedokteran, saya tidak kuat hanya duduk-duduk mentelengi, melihat, fokus terus ke komputer tanpa bersentuhan dengan manusia. Lah, ketika menemukan anak-anak seperti ini, tentu ini menarik, mumpung masih di awal tahun dan di awal pembelajaran di SMA, dan masih ada waktu lagi untuk memikirkan, terus juga menggeser, mendialogkan tentang bakat, minat, dan cita-cita anak. Nah, setelah kita melihat sekilas tentang bakat, minat, dan cita-cita anak, maka tantangannya sekarang, apa sih peran orang tua? Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui sekilas tentang bakat, minat, dan cita-cita anak, maka kita perlu untuk mengetahui apa sih manfaat ketika bakat, minat, dan cita-cita anak itu semenjak awal SMA kita sudah mengetahuinya. Yang pertama, Bapak Ibu, ada kesempatan kita membimbing anak kita untuk fokus pada minat dan bakatnya. Mengapa kita bicara tentang fokus? Mohon maaf, apa yang ditulis oleh anak, apa yang direncanakan oleh anak, seringkali loh itu bisa bergeser. Dia sudah memutuskan, saya suka di aspek hubungan internasional. Sampai perguruan tingginya sudah diputuskan, loh ada teman-temannya yang kebetulan sering berbicara tentang teknik. Akhirnya dia cenderung ragu-ragu dan menjalani yang namanya proses di HI-nya tadi itu setengah-setengah. Maka dengan kita mengetahui di awal, kita mudah mengingatkan, nah ayo kita kembali kepada laptop. Nah, di laptopmu sudah tertulis kamu rencana HI, fokus kamu adalah belajar bahasa Inggris yang sungguh-sungguh. Gimana ini? Itu adalah proses membimbing anak untuk fokus pada minat, bakat, dan cita-cita.